Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi di video kali ini kita akan membahas anjloknya saham karena terancam resesi Amerika Serikat. Apakah sudah waktunya kita membeli saham-saham big caps yang terdiskon seperti BBRI, Bank Mandiri, BCA, Telkom, dan juga Astra International? Atau kita masih harus menunggu dan juga hold cash? Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. IHSG hari ini anjlok 4%-an dan mendekati batas trading halt 5%. Juga menyusul Korea dan juga Jepang guys ya. Bahkan Jepang hari ini anjloknya sampai di belasan persen. Jadi IHSG hari ini turun disertai dengan banyaknya saham juga yang mengalami penurunan guys ya. Pada hari Senin ini pukul 13 indeks Nikkei Jepang ambles 12,41% dan menjadi titik terendah sejak 2016. Senada dengan topik Jepang yang anjlok 12%, Kospi Korea juga terpangkas 8,77%. Jadi bukan hanya IHSG saja yang anjlok ya, bukan hanya saham-saham Big Bang saja yang anjlok, tapi beberapa negara di Asia pun memang penurunannya lebih dalam dibandingkan IHSG. Ada Jepang dan juga Korea yang ternyata penurunannya lebih dalam lagi guys ya, seperti itu. Jadi untuk IHSG ini memang ada trading halt 30 menit yang akan terjadi ya jika IHSG-nya itu mengalami penurunan lebih dari 5% dalam satu hari. Perdagangan saham akan dihentikan selama 30 menit karena tadi tidak mencapai 5%, ya hanya di angka 4% saja, jadi tidak terjadi trading halt ya guys ya. Sementara itu untuk weight index Taiwan juga jatuh 8,35%, lalu strike time Singapura juga minus ya guys ya 4,72%, KLCI Malaysia juga terjungkal 3,47% dan PCI Filipina ambrol 2,58%. Jadi bukan hanya IHSG saja yang anjlok ya, bukan hanya BBRI saja yang anjlok, tapi memang rata-rata market saham di Asia juga turun guys ya. Begitupun juga dengan Amerika Serikat yang kemungkinan juga akan anjlok lagi. Jadi untuk IHSG hari ini terkoreksi sekitar 3,4%-an ya, tadi sekitar 4%-an sampai di level 7.000-an guys untuk IHSG-nya, dan beberapa indeks saham lain seperti yang tadi sudah kita jelaskan juga anjlok seperti itu. Lalu kalau misalkan kita melihat rupiah to dolar ya guys ya, to USD, ternyata IDR kita juga ada pelemahan sampai di level 16.178 dan ini pelemahannya sebenarnya belum terlalu dalam ya guys ya. Yang cukup dalam itu di 16.300. Nah, itu sudah warning. Tapi masih di 16.178 sih saya rasa ini melemahnya hanya 1%-an aja. Tapi ini pun menjadi penyebab ya kenapa IHSG juga hari ini ikut turun seperti itu. Jadi para investor ini cukup cemas ya guys ya dengan resesi Amerika Serikat yang sudah diwanti-wanti ya guys ya oleh Goldman Sachs yang juga presentasinya naik dari 15% menjadi 25%. Jadi ketika ada satu analis besar ya, firma investasi besar yang memprediksikan bahwa sebuah negara akan resesi, maka itulah awal dari kecemasan para investor sehingga banyak menjual sahamnya. Dan kemungkinan besar Warren Buffett ya kemarin juga sudah menjual saham Apple dan Bank of America juga mengikuti ya guys ya analisa yang dilakukan oleh Goldman Sachs tersebut seperti itu guys. Dan para investor juga akan kembali lagi membeli surat utang negara dan juga emas, tapi kita belum melihat harga emasnya ada kenaikan gitu ya. Untuk harga-harga komoditas sebenarnya masih normal aja, nanti kita lihat. Nah, di sisi lain juga adanya eskalasi perang ya guys ya di Timur Tengah antara Iran Israel, ternyata juga Amerika Serikat dan Inggris ini sudah mengirim pasukan untuk melindungi dan juga membantu Israel. Nah, berarti ya di sini pun pastinya Rusia akan ikut andil juga guys dalam peperangan ini dengan mendukung Iran dan juga Hizbullah ya guys ya, proksi Iran yang berada di Lebanon seperti itu. Jadi eskalasi perang di Timur Tengah juga semakin meluas, tapi kita sih berharapnya peperangan ini tidak sampai perang antar negara gitu guys ya. Negara-negara besar ini ya semoga saja hanya ibaratnya menggertak saja lah ya seperti itu. Dan kita melihat juga belum ada balasan ya dari Israel terkait dengan serangan rudal yang dilancarkan oleh Iran kemarin. Itu belum ada balasan guys dari Israel ya. Semoga saja situasi kembali mendingin agar supaya ekonomi juga bisa stabil lagi dan market saham kita juga bisa stabil lagi guys ya.
Tapi pertanyaannya lagi, apakah sudah waktunya kita membeli saham-saham big caps yang terdiskon atau kita masih harus hold cash? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya cukup penting, dan apa sih acuannya gitu ya kalau misalkan oh iya sekarang waktunya beli, oh enggak sekarang kita waktunya tunggu dulu. Itu kita lihatnya dari mana gitu kan? Kalau saya pribadi saya punya satu indikator yang ibaratnya bisa menjadi acuan lah ya, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan juga ke teman-teman. Jadi silakan simak videonya sampai akhir. Kita akan bahas dulu ya untuk kripto. Juga hari ini Bitcoin tadi saya lihat sempat anjlok sekitar 16%-an sampai di 50.000 US dollar ya guys ya untuk harga Bitcoinnya. Tapi mulai naik lagi, jadi minusnya hari ini sekitar 12,9% sampai 13%-an aja. Jadi sudah ada pantulan kembali sebenarnya ya untuk Bitcoin ini. Tapi tidak menutup kemungkinan Bitcoin juga bisa lanjut anjlok lagi. Jadi teman-teman yang mungkin mau serok Bitcoin juga lebih baik wait and see gitu guys ya. Oke guys, jadi The Fed ya guys ya diprediksi akan memangkas suku bunga ini 125 BPS, dan rupiah juga berpotensi akan rally lagi ya jika The Fed ini benar-benar memangkas suku bunga dengan nominal yang cukup besar ya. 125 BPS ini cukup besar, tapi ya guys ya ada efek sampingnya terhadap market saham jika dipotongnya langsung 125 BPS karena melihat berbagai data dari ekonomi Amerika Serikat yang sudah mendekati resesi. Teman-teman kalau misalkan ingat video saya sebelumnya, memang saya selalu update ya ke teman-teman terkait dengan rilis data penting dari makroekonomi di Amerika Serikat sana. Baik itu data pengangguran ya guys ya, data inflasi dan lain-lain, itu saya sering kali bahas ke teman-teman. Nah, jadi saya juga sering bilang bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat ini sudah bleeding ya, sudah suffering, menderita, ibaratnya sudah mendekati resesi. Sudah di ujung tanduk ya guys ya, tapi memang belum terjadi. Nah, lalu ya ada analisa dari Goldman Sachs yang memproyeksikan bahwa kemungkinan resesi ini naik dari 15% menjadi 25%, sehingga investor menjadi panik seperti itu guys ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat memang kondisinya seperti ini, maka seharusnya The Fed juga sudah semakin dekat ya dalam pemangkasan suku bunga. Bahkan nih guys ya, sudah banyak juga investor yang halu gitu ya, halu bahwa The Fed ini akan mengadakan rapat dadakan gitu ya, akan mengadakan rapat penting ya yang ibaratnya akan membahas terkait pemangkasan suku bunga esok hari gitu guys. Ini adalah baru sekedar rumor, baru sekedar proyeksi. Nanti kita akan bahas lagi lah terkait dengan hal ini ya, apakah memang benar-benar bisa terjadi dan akan terjadi, dan bagaimana kemungkinannya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi karena pembahasannya akan cukup panjang. Nah, kita akan fokus dulu ke IHSG-nya gitu guys ya. Jadi tadi kita bahas juga ya akan berefek terhadap market saham jika pemangkasan suku bunga 125 BPS, maka akan menyebabkan hard landing ya guys ya, dan bukannya ibaratnya langsung naik ya sahamnya ketika The Fed-nya pangkas suku bunga, tapi bisa juga malah anjlok gitu guys ya. Karena market sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari bahwa The Fed akan pangkas suku bunga. Ibaratnya sudah price in, kenaikan harga sahamnya sudah price in. Kita lihat juga BBCA sudah naik tinggi ya guys ya, BBRI juga kemarin sempat rebound gitu ya. Jadi kalau misalkan memang hard landing ini terjadi, maka IHSG malah akan lanjut turun lagi. Nah, ini ada datanya guys ya di 3 bulan dan 6 bulan setelah pemangkasan suku bunga oleh The Fed ya guys ya. Bahkan ya ketika terjadi hard landing, maka ya guys ya S&P 500 sebagai contohnya ini malah minus ya, bahkan ada yang minus 17,9 sampai 26,3% di 3 bulan terakhir. Namun di 6 bulan selanjutnya, maksud saya di 3 bulan selanjutnya ya after hard landing dari pemangkasan suku bunga ini seperti itu. Tapi di 6 bulan selanjutnya penurunan sahamnya atau S&P 500-nya itu mulai melandai kembali guys. Jadi tergantung nih ya, tergantung memang apakah akan terjadi hard landing atau soft landing ini ya terhadap pemangkasan suku bunga seperti itu. Namun, jika terjadi soft landing, maka ini akan berdampak positif ya guys ya, seperti yang terjadi di tahun 1984, lalu 1995 dan juga 2019 ya guys ya, di mana S&P 500 di 3 bulan pertama ini langsung rebound ya guys ya, bahkan bisa naik 1 sampai 5%, dan di 6 bulan selanjutnya
sorry guys, 3 bulan selanjutnya dan 6 bulan selanjutnya ini juga malah naik ya 10 sampai 11%-an, dan ini sangat positif ya jika terjadi soft landing. Berbeda halnya dengan ketika terjadi hard landing ya. Probabilitas untuk marketnya akan hijau ini cukup kecil guys ya. 20% lah ya, 80% sisanya kemungkinan akan merah seperti itu guys. Jadi kita pun masih wait and see ya. Dan ketika nanti the Fed-nya mulai pangkas suku bunga, lebih baik teman-teman masih hold cash sampai the Fed pangkas suku bunga, sampai one day, mungkin sampai one week gitu ya, 1 minggu ini kita lihat apakah inflow-nya memang benar-benar masuk atau tidak. Nah itulah yang menjadi acuan kita terhadap kapan kita beli dan apakah masih akan hold cash ya guys ya untuk kedepannya, seperti itu. Sedangkan dari beberapa data memang kita lihat ya di XY juga turun ya guys ya, dan Jepang juga terancam resesi juga, dan kemarin kita lihat guys ya bahwa inflasi di Jepang juga semakin tinggi saja. Ada potensi Jepang ini jual dolarnya gitu guys ya, jual dolar treasury-nya, yang berarti Amerika Serikat akan kebanjiran dolar, yang di XY kemungkinan akan lanjut turun lagi. Ini sebenarnya positif untuk market saham. Ya, tapi kembali lagi ya ke pemangkasan suku bunga The Fed, apakah akan terjadi soft landing atau hard landing? Jika terjadi hard landing, kemungkinan IHSG akan turun, akan anjlok ya, seperti historical sebelumnya, probabilitas untuk hijaunya kecil. Tapi jika terjadi soft landing, maka kemungkinan IHSG bisa langsung hijau seperti itu. Jadi kita memilih untuk wait and see guys ya. Untuk harga komoditas ya seperti minyak juga kita lihat malah turun gitu guys ya. Ya sebenarnya saya lebih suka ketika ada perang tapi harga minyaknya naik ya, berarti kan kita berburu saham-saham minyak gitu kan. Tapi berbeda dengan saat ini ya, dimana ketika terjadi perang, ketika terjadi kekhawatiran resesi ya guys ya terhadap ekonomi, maka yang kita lihat di sini malah harga komoditasnya malah mengalami penurunan guys ya, seperti itu. Jadi ini juga seharusnya positif untuk market saham, tapi akan negatif juga untuk saham-saham sektor oil seperti itu guys. Sedangkan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 ini tumbuh sekitar 5%-an, sedikit di atas ekspektasi, dan ini juga positif ya. Seharusnya ini positif untuk market saham kita IHSG. Oke guys, jadi untuk hari ini ya memang market rata-rata closing merah guys ya. Hari ini pukul 16:26 ya, marketnya udah close, udah tutup. Jadi untuk BBCA hari ini minus 3%, BBRI 3,8%, Bank Mandiri 3,3%, BBNI 2,7%, lalu Aman, ya lalu Brand juga anjlok 8%-an, Tepia anjlok 6,93% ya, lalu saham Aman, Bayan, DSSA yang memiliki market cap yang cukup besar juga hari ini rata-rata merah. Telkom juga anjlok 2%, Astra International anjlok 2,7% gitu guys ya. Apakah ini diskon dan harus kita serok saat ini juga atau besok gitu guys ya. Nah sebenarnya kita ada satu indikator yang ibaratnya selalu kita gunakan. Indikator yang paling penting menurut saya pribadi adalah money flow. Money flow itu tidak bisa dimanipulasi guys. Jadi kalau misal teman-teman beli saham satu lot, ya udah yang transaksi yang tercatat di situ satu lot, karena itu adalah buy system. Ya meskipun ada crossing barang ya pasti akan terdetek juga gitu ya. Misalkan crossing barang itu pasti akan terdetek juga guys. Tapi kalau misalkan data-data seperti PER ya guys ya, PE ratio itu kan bisa naik dan bisa turun. Ketika labanya anjlok, maka PE ratio-nya akan naik. Dan sebaliknya, jika laba suatu saham itu dia bagus, ya ada kenaikan, maka PE ratio-nya akan semakin rendah dan semakin rendah. Ya begitupun juga dengan PBV. PBV juga bisa naik dan turun. Ya PBV itu ketika dia harga sahamnya naik ya guys ya, maka PBV-nya semakin mahal. Tapi ketika harga sahamnya anjlok, maka PBV-nya semakin murah. Seperti itu kan guys ya. Nah tapi money flow ini berbeda ya guys ya, dimana kita bisa melihat kecenderungan money flow-nya bukan hanya di satu hari terakhir, tapi 1 bulan terakhir pun kita bisa tracking gitu guys. Jadi ini cukup penting ya. Nanti kita akan ulas juga bagaimana money flow di IHSG, terutama untuk saham-saham big caps ya, untuk yang memiliki market caps yang besar. Seperti BRI nanti kita akan analisa ya, karena ini kan belum jam 5. Ya, jadi untuk buka broker summary, untuk buka money flow kita membutuhkan pukul 5 ya guys ya. Kita akan bisa melihat nanti di jam 5 lewat 10 menitan.
Nanti kita akan analisa juga saham BBRI, BBCA yang hari ini rata-rata anjlok ya. Bitcoin juga anjlok ya. Adro juga hari ini turun 6,93%. Campina ya digoreng bandar hari ini. Campina masih naik ya 16,94%. Siapa nih yang cuan dari Campina? Boleh tulis pendapat di kolom komentar. Lalu PTBA juga anjlok ya 5,8%, Bank Mandiri juga anjlok 3,3%. Padahal harga acuan batubara lagi naik guys, tapi anggap saja ini diskon ya. Diskon PTBA Adro sedang terdiskon. Lalu Brand hari ini anjlok 8%, Astra International 2,7 dan Telkom 2,1%. Saya pribadi memilih untuk wait and see dan melihat money flow-nya terlebih dahulu. Jika market saham Indonesia ini turun tapi ada outflow atau uangnya keluar gitu guys ya, uang asingnya keluar, maka saya memilih untuk wait and see sampai pemangkasan suku bunga ya. Tapi jika sudah terlihat adanya inflow ya guys ya dari investor asing, nah berarti kan ini investor di Amerika Serikat atau investor asing itu dia keluar dari market saham di US gitu ya, dari Wall Street, dia pindah dan mencari emerging market yang ibaratnya negara-negara di Asia lah ya, emerging market seperti IHSG, seperti itu. Jadi, meskipun IHSG-nya merah, tapi jika asing terpantau masuk, maka money flow-nya bagus. Dan berarti saya akan mengincar saham-saham yang terdiskon. Simpelnya seperti itu guys, yaitu indikator yang akan saya gunakan dalam menilai kapan saya akan masuk dan apakah masih harus hold cash dan juga wait and see. Seperti itu guys. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata guys ya, mohon dimaklumi lah karena ya namanya juga manusia ya, ada salah kata gitu ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar terkait grup saham kita pun ya. Sebenarnya kadang kalau saya ada waktu saya juga balas ya pertanyaan teman-teman. Tapi mohon maaf kalau misalkan saya lagi sibuk ya, saya hanya bisa menjelaskan lewat video ya, karena menurut saya pribadi penjelasan lewat video ini lebih mudah untuk dicerna. Seperti itu guys. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.